Kamu tidak perlu merasa bersalah. Apapun yang terjadi, bahkan jika penelanan membunuhku, ini muncul begitu saja dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan juga aku belum akan membiarkannya mengalahkanku. Aku masih belum membuat buku. Lutz memikirkan kembali apa yang dikatakan Main saat terakhir kali dia terkena demam yang melahap. Keadaannya serupa di mana dia pingsan tanpa menunjukkan tanda-tanda tidak sehat. Dan sekarang dia berada di depan matanya, mengguncangnya saat dia merasakan tubuhnya semakin panas. Dia tidak akan membuka matanya. Bangun, Main. Ayo, buka matamu. Tidak peduli berapa kali Lutz berteriak, Main tetap tidak sadarkan diri. Dia tidak membuka matanya sedikit pun. Dan seolah untuk memperburuk keadaan, demamnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun seperti yang terjadi terakhir kali. Ayolah, Main. Kau selalu menyebut dirimu tidak berguna, tetapi aku membutuhkanmu. Aku tidak bisa jika tanpamu. Akulah yang tidak akan berguna tanpamu. Lutz menggenggam tangannya dan memanggilnya berulang kali, tapi demamnya terus meningkat, ke titik di mana rasanya tubuhnya akan meleleh. Bahkan, sesuatu yang menyerupai uap kekuningan keluar dari tubuhnya seperti uap. Tidak ada yang bisa Lutz lakukan. Dia melihat sekeliling dan dengan putus asa mengarahkan pandangannya pada Beno, orang dewasa yang jelas memiliki kekuatan lebih banyak dari dia. Bahkan keluargaku menertawakan dan mengabaikanku karena ingin menjadi pedagang, tapi Main menerima mimpiku dengan tersenyum. Ketika Otto memperkenalkan kami padamu, aku sebenarnya sangat takut sampai-sampai aku ingin melarikan diri, tapi Main memegang tanganku dan membuatku melewatinya, dan dia juga mengajariku semua hal yang harus aku lakukan untuk menjadi seorang pedagang. Tapi inilah aku, tidak berguna baginya. Aku tidak bisa menyelamatkannya dari penelanan. Kumohon. Paman, Beno, tolong selamatkan Main. Aku tidak bisa melakukannya dengan tanganku. Aku hanya anak kecil, aku miskin, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak bisa. Beno menolak permintaan putus asa Lutz dengan suara tenang dan teduh. Kenapa tidak? Kamu sudah dewasa, kamu punya banyak uang, kamu memiliki pelanggan bangsawan. Lutz mengatakan semua yang dia bisa dengan harapan mendapatkan jawaban yang berbeda. Beno menatap Lutz dan mengerutkan wajahnya dengan pahit. Dia mengertakkan gigi dengan frustrasi dan menggelengkan kepala. Tokoku berkembang, tetapi baru belakangan ini para bangsawan mulai memberi bisnis padaku. Aku tidak memiliki koneksi yang signifikan. Aku masih orang biasa bagi mereka hingga bisa dikoyak dan dibayar rendah. Masalahnya, aku sama tidak berdayanya denganmu. Bahkan kamu pun tidak bisa menyelamatkannya. Lutz tidak pernah memperkirakannya. Butuh beberapa saat baginya untuk percaya bahwa Beno, pemilik toko besar yang berbisnis dengan bangsawan, tidak mampu menyelamatkan Main. Jika dia tidak mampu, lantas siapa yang bisa? Tepat ketika Lutz hampir kehilangan harapan, dia ingat bahwa dia mengenal seseorang yang telah menyembuhkan penelanan. Tapi Freida bilang dia sembuh, Guildmaster bisa menyelamatkan Main. Aku sudah selesai bernegosiasi dengannya. Beno menghela nafas dan menggaruk kepalanya. Dia memasang senyum kering dan mengangkat bahu. Dia bilang padaku bahwa dia bisa memberinya sedikit lebih banyak waktu dengan harga yang tepat. Ternyata dia masih memiliki beberapa alat sihir tua usang yang dia ambil dari keluarga bangsawan yang bangkrut untuk menyelamatkan cucunya di masa lalu. Dia akan menjual alat itu padanya, yang mungkin akan rusak setelah digunakan sekali, seharga 2 emas kecil. Emas. Lutz sangat senang dengan perak kecil yang dia peroleh dari menjual kertas, mengingat itu cukup untuk membuatnya kaya, tapi Beno mengatakan dia membutuhkan emas kecil untuk menyelamatkan Main. Harganya begitu jauh di atas kepalanya sehingga dia merasa pusing. Tapi alat itu hanya akan memberinya waktu sekitar setengah tahun. Paling lama 1 tahun. Membayar sekali tidak akan cukup, dia akan kembali dalam situasi seperti ini tidak lama lagi. Apalagi dia masih sangat kecil. Ternyata gejala penelanan menjadi lebih buruk semakin pengidapnya tumbuh, sehingga seiring bertambahnya usia itu akan menjadi lebih buruk. Kau pikir aku mampu memberikan uang sebanyak itu untuk seorang magang? Aku tidak bisa. Beno tidak salah. Tidak masuk akal mengharapkan dirinya membayar sebanyak itu. Tapi menyerah pada itu berarti menyerah pada kehidupan Main.
Tidak banyak yang bisa kulakukan. Aku membeli ide aneh main untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengannya. Aku sudah atur untuk membeli alat sihir dari kakek tua itu. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Jadi, Lutz, apa yang bisa kau lakukan? Beno memelototi Lutz dengan mata predator tajam, dan Lutz balas menatapnya. Jika Beno tidak dapat bertindak banyak mengingat usia, kekuatan, kecerdasan, dan uangnya, apa yang bisa dia harapkan dari Lutz? Aku tidak bisa melakukan apa-apa, aku anak kecil. Aku tidak punya kekuatan, kecerdasan, uang, aku tidak memiliki apapun. Jika ada sesuatu yang bisa aku lakukan, katakan padaku. Aku akan melakukan apa saja untuk main. Kalau gitu jangan biarkan main mengkhawatirkanmu. Jangan menjadi beban baginya, jawab Beno segera dan Lutz tersentak. Itulah tepatnya yang telah dia lakukan. Ekspresi Beno sedikit melunak saat dia melihat Lutz menangis karena frustrasi, tetapi matanya tetap tajam saat dia kembali berbicara. Dengar, Lutz, gadis ini tidak semudah kelihatannya. Paling tidak, dia cukup dewasa untuk tersenyum dan merawat orang lain saat dia sendiri menderita. Jangan biarkan dia membodohimu. Jangan memanfaatkan bantuannya. Kenangan tentang main yang tersenyum lemah setelah panas melahap hilang terakhir kali meskipun dia kelelahan melintas di benak Lutz. Dia ingat betapa leganya dia setelah melihat senyum itu. Jika kau laki-laki, jangan menambah beban main. Tidak ada jalan kembali sekarang. Kau harus melakukan semua yang kau bisa untuk memberinya waktu ekstra. Kau bilang kau akan membuat apapun yang dia pikirkan. Maka lakukan itu. Buat setiap produk gila yang dia pikirkan. Jika kau punya waktu untuk menangis, bekerjalah. Hasilkan uang, teriak Beno dengan suara tegas, menyebabkan Lutz mengangkat kepalanya, matanya penuh tujuan. Heh, akhirnya ada ekspresi bagus di wajahmu. Beno mulai menyeringai tepat saat Mark bergegas ke ruangan itu. Tuan, Guildmaster telah membalas. Dia mengatakan untuk membawanya ke tempatnya segera. Saya sudah menyiapkan kereta. Ayo pergi, Lutz. Beno mengangkat tubuh main yang lemas dan demam dan berlari ke kereta yang telah disiapkan Mark. Lutz juga berlari di belakangnya dan melompat ke dalam. Pergi secepat mungkin. Apa yang bisa ia lakukan? Apa ia mampu menyelamatkan main? Kereta berguncang seolah mencerminkan keadaan jantung Lutz yang tidak stabil saat melaju di jalan utama menuju rumah Guildmaster.